Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat. Untuk itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud bilangan bulat. Bilangan bulat dapat diartikan sebagai bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nol. Bilangan bulat positif yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif itu yang dimulai dari angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Selain itu, ada beberapa sifat dari bilangan bulat. Yang pertama yaitu adalah sifat tertutup. Yang kedua yaitu sifat komunikatif, dan yang ketiga sifat asosiatif, sedangkan yang terakhir yaitu sifat distributif. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, yaitu dengan rumus A plus B sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung, atau A kali B sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung. Sifat yang kedua yaitu sifat komunikatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga yaitu ada sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus B dalam kurung B plus C tutup kurung, atau dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C tutup kurung. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat distributif, yaitu A kali dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan dalam kurung A kali B tutup kurung plus dalam kurung A kali C tutup kurung. Materi yang selanjutnya kita akan masuk ke penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Materi yang pertama yaitu penjumlahan. Ada beberapa sifat-sifat dari penjumlahan. Yang pertama yaitu asosiatif, yaitu dalam kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C tutup kurung. Contohnya, dalam kurung 5 plus 3 tutup kurung plus 4 sama dengan 5 plus dalam kurung 3 plus 4 tutup kurung. Hasilnya akan sama-sama 12. Yang selanjutnya yaitu komunikatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 7 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 7 memiliki hasil 9. Yang ketiga yaitu unsur identitas penjumlahan 0. Dengan rumus A plus 0 sama dengan 0 plus A. Contohnya 6 plus 0 sama dengan 0 plus 6 sama dengan 6. Karena 0 ini dia tidak memiliki angka. Yang keempat yaitu unsur inverse atau min. Dengan A plus dalam kurung min A tutup kurung sama dengan dalam kurung min A tutup kurung plus A. Contohnya 5 ditambah dalam kurung min 5 tutup kurung sama nilainya dengan dalam kurung min 5 tutup kurung plus 5 yaitu 0. Materi yaitu pengurangan. Memiliki sifat yang pertama tertutup dengan A min B sama dengan dalam kurung A min B tutup kurung. Contohnya 7 dikurang 3 sama dengan dalam kurung 7 min 3 tutup kurung akan diperoleh hasil 4.
Untuk pengurangan ini, sifat asosiatif dan kumulatif tidak berlaku. Yang ketiga, materi pembagian. Dengan sifat-sifat, yang pertama, hasil bagi dua bilangan positif akan memiliki hasil yang positif juga. Contohnya, 4 sama dengan 2. Sifat yang kedua, hasil bagi dua bilangan negatif sama dengan positif. Contohnya, min 10 dibagi min 5 akan memperoleh hasil positif 2. Yang ketiga, hasil bagi dua bilangan bulat berbeda hasil yang negatif. Contohnya, min 20 dibagi 10 akan diperoleh hasil min 2. Dan yang keempat atau yang terakhir, hasil bilangan bulat dengan 0 tidak teridentifikasi atau hasilnya tak terhingga. Yang materi yang keempat atau yang terakhir yaitu perkalian. Pada materi ini tidak berlaku untuk perkalian 0 karena semua angka atau bilangan itu jika dikali 0 hasilnya akan 0. Contoh, A dikali 0 sama dengan 0 dikali A, yaitu 6 dikali 0 sama dengan 0 dikali 6 akan diperoleh hasil 0. Yang selanjutnya yaitu contoh soal dari operasi bilangan bulat. Di contoh yang pertama ada 10 ditambah 2 min 2 dikali 4 dibagi 2 sama dengan titik. Contoh soal yang kedua, dalam kurung 15 dibagi 3 tutup kurung plus 3 dikurang buka kurung 2 kali 2 tutup kurung. Catatan, gunakan rumus kabak jurang, yaitu dikali dulu, bagi, ditambah, barulah dikurang. Catatan yang kedua, dahulukan yang di dalam kurung apabila di soal tersebut ada soal yang di dalam kurung. Cara menjawab contoh soal yaitu soal yang pertama, 10 ditambah 2 dikurang 2 dikali 4 dibagi 2 sama dengan, kita kerjakan dulu yang 2 kali 4. Setelah itu baru kita bagi 2. Kemudian di sini diperoleh hasil 10 ditambah 2 dikurang 8 dibagi 2. Kemudian 8 ini kita bagi 2 dan diperoleh hasil 4. Kemudian barulah kita hitung yang 10 ditambah 2. Itu hasilnya 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Cara menjawab contoh soal yang kedua yaitu kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. 15 dibagi 3 diperoleh hasil 5. Kemudian 3 ini kita turunkan di sini. Barulah kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan 5 tambah 3 yaitu 8. Kita kurang 4 dan diperoleh hasil 4. Yang selanjutnya, kita bisa menggunakan media untuk membantu pemahaman peserta didik, yaitu salah satunya dengan kartu. Di sini ada warna kuning sebagai lambang negatif dan kartu merah sebagai lambang positif. Misalnya ada soal seperti ini. Seekor katak melompat ke depan sebanyak 8 kali. Maka kita susun kartu merah ini sebanyak 8. Setelah disusun, kemudian kita perhatikan kembali contoh soalnya. Kemudian, katak tersebut berbalik arah sejauh 5 lompatan. Kemudian, kita susun kartu kuning ini sebanyak 5 kartu. Kemudian, setelah disusun, kita perhatikan kembali contoh soalnya. Di manakah posisi katak sekarang? Nah, kita lihat dari kartu ini ada berapa banyak kartu yang berpasangan? 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ini sudah habis. Kemudian kita hitung sisanya. Sisanya ada 3, 1, 2, dan 3. Berarti
Posisi katak sekarang adalah 3 lompatan yang pertama. Contoh soal yang kedua yaitu Ani memiliki 4 apel, kemudian dia bagi 2 apel untuk Ina. Lalu Ibu Ani memberikan 2 apel lagi untuk Ani. Maka berapa apel yang dimiliki Ani sekarang? Yuk kita simak cara mengerjakannya. Yang pertama, cara mengerjakannya, kita pasang 4 kartu berwarna merah terlebih dahulu. Kemudian, kita pasang 2 kartu kuning di bawahnya. Di sini ada 2 kartu yang berpasangan. Kemudian, kita geserkan, tinggal 2 kartu yang tidak memiliki pasangan. Kemudian, kita tambahkan 2 kartu lagi di bawahnya. Sekarang ada 4 kartu berwarna merah. Jadi, apel yang dimiliki oleh Ani sekarang adalah 4 buah apel. Selain menggunakan kartu warna, kita juga bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk membantu menghitung, seperti batu, mungkin permen, buah apel, ataupun lidi seperti ini. Contohnya, seperti soal tadi, Ani memiliki 4 buah apel, kemudian dia memberikan 2 apel kepada Ina, lalu ibu memberikannya 2 apel lagi. Maka berapa banyak apel yang dimiliki oleh Ani sekarang? Kita ambil 4 buah lidi. Kemudian kita ambil 2 karena Ani sudah memberikan 2 apel kepada Ina. Lalu kita tambahkan 2 lidi karena ibu sudah memberikannya 2 apel lagi. Jadi ada 4 lidi sekarang. Maka apel yang dimiliki oleh Ani adalah sebanyak 4 buah apel. Sebagai seorang pendidik, kita perlu mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah kita sampaikan. Hal ini bisa dilihat melalui evaluasi. Evaluasi dapat diberikan baik tertulis maupun tidak tertulis. Di sini saya memberikan evaluasi tertulis. Saya membuat 5 soal terkait operasi bilangan bulat, di mana masing-masing soal atau tiap soal memiliki nilai 20 poin apabila mereka benar mengerjakan. Jadi, apabila mereka benar mengerjakan 5 soal, maka mereka akan mendapatkan 100 poin. Dan dapat dikatakan pembelajaran tersebut berhasil atau dapat dipahami dan diterima oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu rubrik penilaian terkait 5 soal tadi. Tadi kan sudah dijelaskan, satu soal itu memiliki poin 20 apabila benar. Jadi, jika 5 soal benar akan mendapatkan poin 100. Kemudian, kita buat tabelnya seperti ini. Di sini ada nomor, di sini ada nama, dan di sini ada predikat terkait nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Di sini ada catatan, angka 4 di sini ini bernilai sangat baik, angka 3 bernilai baik, angka 2 bernilai sedang, angka 1 bernilai kurang baik. Untuk rentan soal, skor maksimal dikurangi skor minimal. Nah, skor maksimal kita tentukan 100, kemudian kita tentukan skor minimalnya yaitu 50. Maka diperoleh hasil 50. Jadi, siswa yang mendapatkan nilai 0 sampai 49 itu dinyatakan kurang baik. 50 sampai 70 itu memiliki nilai sedang atau cukup. Kemudian 71 sampai 80 itu baik, 81 sampai 100 itu sangat baik. Apabila banyak siswa yang memperoleh nilai cukup, itu berarti kita perlu melakukan pengulangan materi yang sebelumnya mengenai operasi bilangan bulat. Kita tanya kepada mereka di bagian mana mereka mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerjakan soal tersebut. Sekian video pembelajaran kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.